Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman UT Pekanbaru dan sekitarnya, kini kita sudah bersama Direktur UT Pekanbaru, Bapak Dr. Iqbal Muftahis, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita begitu juga dengan Sufi ya. Iya. Bu Sufi ini masih segar, beliau baru punya momongan, kurang lebih umurnya berapa Sufi? 8 bulan. 8 bulan. Iya. Nah, belum genap 1 tahun, masih lagi merangkak, perlu penjagaan yang ekstra. Iya. Nah, insya Allah semuanya sehat, semua bisa bekerja dengan baik di kantor dan tetap melayani semua mahasiswa yang sekarang join, silakan. Iya, tentu. Jadi kita sekarang udah sesuai dengan jadwalnya ya Pak ya. Iya. Kita kan akan mengadakan live Instagram saat ini juga, itu dengan tema mengenal UT lebih dekat. Oke, sebelumnya saya coba menyapa dulu, tadi ada Aser, bisa disambungkan dengan Bu Aser. ACR, Aser. ya. Ya, ini udah banyak juga yang join ya Pak ya. Iya. Mungkin udah nggak sabar nih mendengar Iya. info dari kita. Selamat pagi buat semua, buat seluruh masyarakat di sekitar Pekanbaru maupun di Riau maupun di beberapa daerah yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, namun di monitor tadi dari Pondok Cabe ada Bu Acel, sahabat saya di Visip. Kemudian ini silakan Pak Indra Palevi. Pak Indra Palevi ini berada di Pak Indra. Halo Ya, Pak Indra. Pagi, Pak Indra ini sebagai staf di Kementerian Hukum dan HAM di, kalau nggak salah, di lapas bagian Siapi-Api atau lapas di kabupaten. Saya silakan Pak Indra Palevi, bisa kita sapa Pak Indra Palevi. Ya, mungkin bisa juga diajak teman-temannya yang lain untuk join di live kita ini ya Pak ya. Biar Silakan. tidak ketinggalan info mengenai UT Pekanbaru. Iya. Ya. Kita bisa langsung memberi pertanyaan atau masih menyapa dulu Pak nih? Kita sapa-sapa dulu, Kita kita sapa-sapa relax-relax aja. Ini ibarat kita coffee morning, kita ngobrol-ngobrol ringan. Kita sudah memasuki era new normal, Ya. dan kita di UT Pekanbaru juga sudah membuka layanan tatap muka kepada seluruh masyarakat maupun mahasiswa, namun tetap memperhatikan prosedur COVID-19. Ya. Jadi jangan heran nanti kalau masuk kantor UT tetap harus SOP-nya cuci tangan, periksa suhu tubuh, dan duduknya tidak bisa berdekat-dekatan, alias harus physical distancing. Dan tentunya memakai masker juga ya Pak. Oh iya, wajib pakai masker dong. Kita sekarang karena kita di dalam ruangan dan kita posisi live, Ya. kalau pakai masker, insya Allah kita semua sudah sehat, Dan tetap alhamdulillah. social distancing ini Pak. Social distancing, iya, tidak bisa itu. Ini Pak Indra Palevi ini desinya sih agak macet-macet, insya Allah nyimak ini. Ya. Oke, silakan Bu Sufi, barangkali ada info terbaru tentang UT, silakan disampaikan kepada para mahasiswa. Iya, ini kan kita sudah mulai menerima penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya. Ya, Jadi sudah mulai banyak pendaftaran juga dari berbagai media, ada yang datang langsung, ada juga yang melalui internet dan online gitu. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui infonya juga bisa diajak teman-teman lainnya untuk ikut live di sini karena akan banyak info yang akan kita sampaikan nantinya. iya. Saya juga menambahkan, kita mulai kemarin di 2020.1 yang semula kita semua berjalan normal, semua berjalan dengan baik, kondisi tetap ada, sudah kita siapkan untuk tutorial tatap muka teman-teman yang di daerah maupun teman-teman yang ada di Kota Pekanbaru, baik S1 maupun S2. Namun
karena kita sedang dilanda wabah COVID-19, semua kita rubah menjadi yang berbasis tatap muka, menjadi tutorial webinar. Iya, Dan memang UT sudah terbukti nih mengenai yang Iya. online ini ya Pak. tutorial webinar kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi kita masing-masing seperti teman-teman yang aktif di sini, Pak Indra Palevi, Fizar, ZR, silakan. Ini Viza ini Bapak apa Ibu ya? Apa Kurang jelas nih. kurang jelas ya? Silakan menyapa atau barangkali bisa saya live. Saya akan ingin bertatap muka dengan teman-teman semua. Iya, atau ada yang mau join live bisa juga nanti. Silakan kita panggil. Tinggal diminta aja joinnya, kita akan bergabung langsung gitu. Nah, Iya. yang untuk ingin memberikan pertanyaan juga bisa nanti langsung diberikan pertanyaan dan akan ada sesinya kita menjawab pertanyaan tersebut. Iya, silakan. Ini background Bu Sufi ini saya ceritakan sedikit. Dulu Bu Sufi sebelum di UT, sebelum bergabung dengan kita, beliau adalah presenter di salah satu TV swasta di Pekanbaru. Iya. Jadi insya Allah kalau yang hal ginian dia udah familiar, udah ibaratnya nggak canggung lagi lah. Nah, ini Udah adalah pensiun tapi ternyata di sini dilanjutkan lagi. oh iyalah harus begitu. Ini ada Saripul Hadi. Iya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi ya dari Pokjar Perawang. Oke, Pak Saripul Hadi. Coba Dari kita Perawang. tes. Pak Saripul Hadi ini bisa kita sambungkan nggak? Ya, Pak Sariful apa ingin join dengan kita? Jadi Coba bisa kita ngajak coba dulu. juga teman-teman yang di Perawang untuk join. Ya. Jadi kita live bareng sama Bapak Sariful ini. Pak Saripul ini program studinya apa Pak Saripul? Silakan disampaikan. Oke, silakan. Nah, dimulai dari pertanyaan yang paling sering dipertanyakan oleh khalayak umum. Pertanyaan itu UTI, Universitas Negeri atau swasta? Nah, apa yang dimaksud dengan terbuka? Iya. Terbuka yang sering dipertanyakan itu Nah, ini yang pertanyaan yang sangat-sangat sering kita dapatkan, sering disampaikan ke saya. Bagi yang belum kenal sama sekali dengan UT, apa itu UT? UT adalah perguruan tinggi negeri, bukan swasta. Diresmikan oleh Pak Harto tahun 1984. Dan UT sekarang sudah usianya 36 tahun. Jadi, sudah terbukti ya Pak ya? iya, memang kenapa UT itu sama dengan perguruan tinggi pada umumnya konvensional. Cuman UT ini memang adalah perguruan tinggi jauh. Jadi saat ini semua sepertinya menjadi jarak jauh semua. Iya. Iya kan? Saat ini justru semua universitas malah mengikuti jalannya universitas terbuka ini ya Iya, Pak? karena semua baik anak saya pun yang SD, SMP ya, itu setiap kali live selalu gurunya mengirimkan di grup WhatsApp live Zoom, ID-nya sekian, password-nya sekian. Langsung saat itu anak-anak sekarang kan nggak mungkin kalau nggak tahu gadget semua sudah Ya. install Zoom segala macam tinggal Zoom. Begitu dia live dengan gurunya maupun murojaah Al-Quran pagi-pagi begini, saya perhatikan ternyata ini yang kita lakukan selama ini. Gitu. Semuanya akan karena kondisi kita tidak memungkinkan untuk tatap muka, tidak memungkinkan kita untuk mendatangi suatu tempat, salah satunya adalah dengan dalam jaringan. Kita sudah memanfaatkan teknologi sudah dari dulu ya Pak? Iya, Terlebih lagi di kondisi seperti saat ini memang benar-benar sangat berguna teknologi dan belajar dari betul sekali. Karena semua sekarang harus physical distancing, social distancing, dan harus jaga jarak. Salah satu metodologi yang paling tepat adalah dengan teknologi tutorial webinar atau yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah kekinian.
dulu tidak pernah memanfaatkan Zoom, tidak memanfaatkan WhatsApp group untuk sharing tugas kuliah, sharing tugas sekolah. Sekarang semuanya sudah pakai itu. Bahkan sekarang, itu mau tahu nggak, anak-anak itu nggak minta session, mintanya apa? Pakai data. Iya, benar. Mungkin sama dengan Bahkan UT. pakai data lebih penting daripada Iya, jajan gitu ya. iya. Nah, ini ada Aulia Rahmi. Aulia Iya, Rahmi dari Aulia mana Rahmi. nih? Silakan bicara. Boleh yang mau memberikan pertanyaan kita terima. Ya. Oke, silakan. Kami sudah melaksanakan rangkaian perkuliahan sampai selesai. Sudah cukup sampai itu untuk penentukan program kami, Pak. Nah, saya jawab ini, silakan dicat sambil saya jawab nama dan asalnya, program studinya apa. Nah, ini kalau teman-teman sudah melakukan rangkaian belajar dan dari semester awal sampai semester akhir dan sudah lulus mata kuliahnya semua, nanti teman-teman bisa melihat mata kuliah yang sudah Anda lalui semua di sia.ut.ac.id. Jadi SIA itu Sistem Informasi Akademik. Jadi teman-teman bisa cek di SIA UT.ac.id, bikin akun di sana, kemudian seperti akun di FB maupun di Instagram teman-teman. Tinggal teman-teman bisa, sudah ada menunya di sana. Anda bisa mencetak semua secara nilai secara keseluruhan, dicek benar-benar apakah ada nilai yang belum lulus. Jangan sampai nanti perasaan saya sudah lulus ya, ternyata di dalam LKM, lembar kemajuan akademik mahasiswa, ada beberapa nilai yang tertinggal. Biasanya begitu. Yang penting semuanya sudah lulus, tahapnya sudah lulus, tinggal tunggu terjaring di visumnya. Anda nggak perlu bertanya, nggak perlu datang ke kantor. SKI visum saya sudah muncul atau belum? Cek. Kita di aksi.ut.ac.id. Nah, Sudah ada. Iya, coba aksi kelulusan.ut.ac.id. Silakan mungkin lebih didetekan aksi, langsung aja aksi. Ya, aksi kelulusan. Ya. Nah, si dashboard langsung muncul. Jadi tinggal masukkan NIM dan tanggal lahir, nah di situ Iya. kita bisa melihat. Betul. Nanti sudah terjaring kayak Zoom, kalau sudah terjaring langsung Anda masuk, sudah ada petunjuknya semua, tinggal isi form untuk pengajuan ijazah, tinggal foto sama formnya Anda print, Anda kirim menggunakan pos atau travel di UT Pekanbaru. Simple sekali, Anda nggak perlu datang kok. Semuanya simple. Seandainya itu sudah kita proses, Anda bisa pantau sejauh mana sih pergerakan ijazah Anda. Kalau ijazah Anda sudah sampai Pekanbaru, UT Pekanbaru, sudah ada di monitor, silakan teman-teman ambil. Karena kita saat ini belum bisa menyelenggarakan wisuda secara tatap muka, yang seperti dulu bisa dihadiri 1.000 orang, 1.200. Insya Allah kita saat ini sedang prihatin, kita belum bisa melakukan itu, dan tapi sekarang sama teman-teman di pimpinan di UT Pusat sedang dirancang supaya teman-teman bisa wisuda secara virtual, wisuda online. Tapi seandainya jika teman-teman mendesak, ingin sekali ambil ijazahnya untuk pangkat segala macam, silahkan. Kembali ke tadi Instagram biar bisa dilihat pertanyaan lain. Kita kembali ke pertanyaan. Ya. Ini kan UT ini kuliahnya jarak jauh, berarti kuliah mandiri ya Pak ya. Nah, kalau kuliah mandiri itu kampusnya di mana? Ini sering gue Oke. Jadi kalau kuliah jarak jauh, mandiri itu berarti bukan serba sendiri. Jadi memang UT itu menyesuaikan aja teman-teman semua dalam hal belajar. Dalam arti begini, teman-teman harus bisa membagi waktu. Namun Anda tidak perlu canggung. Sebelum masuk UT, teman-teman sudah kita bekali namanya PKBJJ, pelatihan kesiapan belajar jarak jauh. Nah, ini saya coba
kita kembali ke Indrapale Finance, saya sambung lagi akan sampai ke KBCC ya. Sedikit pengalaman saya yang saat ini menjadi manajer bisnis keempat sosial, alhamdulillah sangat baik dan bagus. Info terbaru selalu diberikan. Oke. Ini salah satu pengalaman mahasiswa. Ya. Memang betul-betul infonya sudah diberikan, sudah lengkap di situs online kita. Tinggal mahasiswa sendiri yang mencarinya. Tinggal follow UT Pekanbaru atau F-nya UT Pekanbaru atau cek di websitenya UT Pekanbaru. Nah, suaranya putus-putus. Nah, kemungkinan memang ini terjadi delay kepada delay karena jaringan. Kita pakai jaringan apa? WiFi-ID. Kita WiFi-ID yang mungkin jaringan di daerah karena Pekanbaru cuaca memang iya. Cuaca memang lagi kurang kondusif. Tapi nanti lagi kita bisa set ya, jadi nanti yang ketinggalan bisa ikuti lagi lah. Ya, kita kembali lagi tadi sampai mana ya? Iya, tadi sampai PKBCC. Sudah dibekali mahasiswa yang Oke, tidak ada yang tinggal tidak sampai maaf Pak, apakah tidak ada TAP? Nah, sekarang ujian TAP memang kita tunda. Ujian TAP kita tunda, jadi kita belum bisa menyelesaikan TAP pada semester ini, namun akan kita kaji, akan sedang kita rumuskan, kita rancang untuk ujian TAP itu bagaimana. Ini sedang kita pikir bareng-bareng supaya teman-teman tidak terhambat. Hanya gara-gara belum bisa ujian TAP, teman-teman belum bisa lulus. Tetapi saya yakin dengan kondisi yang baik, memang TAP ini harus teman-teman lakukan, tidak bisa diganti dengan tugas maupun yang lain, karena TAP adalah pengganti tugas akhirnya UT. Jadi memang teman-teman harus ujian, tapi mekanismenya sedang kita rumuskan. Sabar ya, nanti akan kita publish setelah ada surat edaran dari kantor wakil rektor 1. Itu dari pusat. Iya, tapi sampai PKBCC ya. Nah, jadi teman-teman, PKBCC adalah pelatihan kesiapan belajar jarak jauh. Jadi sebelum Anda masuk ke UT atau berkecimpung atau bahasa Jawanya itu nyemplung ke perguruan tinggi jarak jauh, teman-teman harus disiapkan dulu bagaimana sih kesiapan dalam membaca belajar secara cepat, bagaimana cara mereview sebuah modul, mereview BMP, itu materi pokok, kemudian bagaimana sih teman-teman merancang sebuah skema belajar, bagaimana merencanakan pembelajaran itu supaya Anda itu tidak numpuk di akhir, karena kalau numpuk di akhir pasti akan kewalahan sistem SKS. Ya. Betul. Jadi memang teman-teman harus paham bahwa masuk UT itu harus bukan dulu. Makanya jika teman-teman nanti masuk jadi mahasiswa UT, jangan takut, kita pasti akan berkali dengan PKBCC disampaikan oleh instruktur yang sudah dilatih sama kita, bahkan instrukturnya banyak yang doktor, master, semua kita sampaikan dan kita jemput di daerah. Jadi teman-teman yang dari daerah yang datang ke Pekanbaru, kita yang ke sana 2 hari, dari hari Sabtu mulai dari pagi jam 8 jam 9 sampai nanti hari 4 prakteknya sampai jam 3 sore. Jadi teman-teman nanti akan dipraktekkan langsung bagaimana secara tutorial online, bagaimana secara tutorial webinar, bagaimana cara menggunakan fasilitas WiFi-ID, bagaimana cara mereview sebuah buku materi pokok supaya mudah untuk dibaca. Itu semua kita kasih buatnya. Barat saya malu bertanya. Sudah tinggal menjalani kuliah aja ya Pak? Iya, kalau sudah seperti itu, teman-teman kita sampaikan bahwa
kita beli sebuah kit, itu sudah ada ibarat kalau kita beli unit tape, itu sudah ada manual booknya. Ya. Begitu juga teman-teman yang belajar di UT, itu sudah begitu bayar SPP, langsung by billing atau lead beban itu langsung bayaran. Anda bayarkan di Alfamart atau di e-banking maupun di mobile banking atau di EC. Anda begitu pulang dari Pekanbaru, mengambil billing atau billing yang kita scan, kita capture, kita kirim ke WA. Anda bayarkan di fasilitas yang terdekat dengan rumah Anda. Anda duduk manis saja di rumah. 1 minggu kemudian atau paling lama 14 hari, jika daerahnya memang jauh dari perkotaan, nanti aja kirim ke Sampai rumah. ke rumah. Nah, coba ini kita jawab dulu nih. Kontrol nih. Ya, dari Bapak Endra lagi, itu saya sama-sama perkuliahan di Pendidikan dan Motivasi lagi. Oke. Aktif 1 tahun dan ngerjain tugas kalau tidak mungkin. Iya, betul. Atau kena tegur oleh dosennya melalui inbox. Betul, Pak Indra. Ini mahasiswa juga harus aktif, jadi jangan ibarat jangan tiarap terus. Iya. Harus ada yang kita ini yang bisa mengingatkan adalah diri kita sendiri, yang bisa mengingatkan kita dalam kapan sih waktunya saya tuton, kapan waktunya saya belajar, saya baca buku. Setelah kita tersebutkan, kita harus menyempatkan. Jadi jangan Anda menganggap sesuatu yang lah belajarnya begitu nanti mau ujian baru belajar. Nah, itu apa yang disampaikan Pak Indra, semuanya pasti akan nilainya kurang maksimal. Karena memang mahasiswa itu yang harus aktif. Betul. Ya, saya pun dulu sharing, saya dari kuliah S1, S2 maupun S3, tetap saya aktif. Jadi apalagi teman-teman nanti jika kuliah di program doktor S3, itu sudah ada program doktoralnya, yang hanya bisa mengingatkan adalah diri Anda sendiri. Promotor tidak akan mau mengingatkan kapan Anda harus bimbingan, kapan harus Anda memperbaiki hasil revisi dari disertasi Anda maupun segala sesuatunya. Anda akan harus mengingatkan diri, kapan saya harus on, kapan harus refreshing, kapan harus senang, kapan harus waktu untuk keluarga. Anda yang bisa mengatur dan orang lain. Ya, walaupun mungkin di samping kesibukan lainnya, kerjaan begitu, tapi tetap harus mengingat bahwa kita ini seorang mahasiswa. Betul. Dan harus aktif. Padahal ini kan sudah dipermudah ya Pak ya, kuliah tidak harus ke kampus di Pekanbaru. Tapi bagi mahasiswa yang di daerah, ada didatangkan langsung dosennya. Itu dia yang Betul, mempermudah. karena bagi teman-teman yang menyelesaikan tutorial atas permintaan mahasiswa, otomatis supaya Anda bisa mengelompok kurang lebih 20 orang, mengelompok jadi 20 orang, kemudian tutor akan kita rekrut dan kita kirim ke tempat Anda. Ya, itu kan di masa sebelum kondisi pandemi. Tapi kalau sekarang tetap yang mengajukan tutorial atas nama mahasiswa, kita ganti dengan tutorial webinar. Iya, jadi tutorialnya ada di Pekanbaru atau di bagian Siapi-Api atau di Pelalawan. Anda tinggal monitor menggunakan Microsoft Teams dari handphone Anda. Tapi tatap mukanya online. Iya. Tidak mengganggu kondisi saat ini. Ya, ini Mona Lisa suaranya kurang jelas nih Bapak Ibu. Nah, ini dari sini suaranya udah bagus. Mungkin output jaringan dari tempat Bu Mona Lisa kurang baik. Kalau
boleh diketik Bu Mona Lisa ada di mana itu? Balas. Mona Lisa tadi. Tarik lagi aja. Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru ya. Program studi apa? Dia mahasiswa atau bukan? Baru. Ya, silakan. Yang lain yang memberikan pertanyaan atau calon mahasiswa yang penasaran nih, baru bisa mau masuk nih Ibu Mona Lisa. Ya, ada pertanyaan Ibu diketik saja. Nah, ini calon mahasiswa yang ingin tahu tentang ini. Oke, silakan. Bu Mona Lisa, apa yang mau ditanyakan, silakan nanti kita akan menjawabnya. Sekilas tadi sudah kita jelaskan bahwa UT ada perguruan tinggi jarak jauh yang adalah perguruan tinggi negeri. Kita semua di sini pun institusinya institusi ASN, ada yang tenaga TKT, BLU, semuanya dari bisa terbuka. Jadi ini ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, ini dari Wandri Kombi. Selamat pagi Pak. Ini Bapak Wandri. Saya maba ingin bertanya bagaimana Pak jika ujian, apakah bisa ujian di luar daerah berdomisili, maksudnya ujian di domisili sendiri. Oh, bisa sekali, bisa sekali. Pak Si Hombing jika nanti misalkan registrasi di UT gitu kan, registrasi di UT, kemudian teman-teman tinggal meregister, tinggal tanya sama operatornya, adminnya, saya mau ujian semester ini di daerah mana. Nah, kita semua punya tempat ujian itu. Tempat ujian, kapan kita harus ujian, sudah ada ketentuan waktunya, di mananya Anda tinggal setting lokasinya, ada kode-kodenya. Bahkan, jika Anda keluar daerah pun, atau keluar provinsi, ingin ke Jawa atau ke Kalimantan pada saat nanti ujian, Anda tinggal mengajukan ke kita 2 minggu sebelum ujian, namanya surat numpang ujian. Anda bisa ujian di UT Kaltara, Kalimantan Utara. Bisa. Bisa di mana? Iya. Ini kan ada di Indonesia. Iya, bahkan di luar negeri pun bisa. Ada. Silahkan. Ya. Ini ada pertanyaan Pak. Itu kan memang sudah ada proses belajar mengajar. Nah, kalau ukurnya itu bagaimana? Ada ujian, dan kan sudah dibahas juga. Terus kegiatan tersebut dilaksanakan di UT atau tidak? Kan kita sudah membahasnya. Kegiatan tersebut tergantung lokasi mahasiswa itu sendiri. Betul. Jadi Harus di baru ya Pak. tidak harus bukan baru, Anda bisa ujian di mana tempat domisili Anda. Bahkan Anda ditugaskan oleh kantor pada saat ujian, jangan sampai nggak ikut ujian. Anda bisa numpang ujian, ujiannya setiap hari Minggu kok. Iya. Setiap hari Minggu jam 7 ada sampai jam 4 sore. Semua sudah 90 menit setiap soalnya, setiap mata kuliahnya ya. Nah, beasiswa PPA bagaimana itu? Ya. Nah, oke, jadi fleksibel ya tempat ujiannya, bisa. Ya, kemudian PPA bagaimana itu? Untuk bonsu, ujian PPA peningkatan potensi akademik beasiswa, itu adalah beasiswa yang diberikan oleh UT pada teman-teman yang berprestasi. Dalam arti berprestasi pada saat akademiknya. Kalau di ranking Anda IPK-nya di atas 3 secara kontinu dan berkelanjutan, UT akan secara sistem memfilter itu, Anda langsung otomatis didata, Anda tinggal nanti cek di webnya atau pemberitahuan by email atau dari WBC akan hubungi untuk melengkapi nomor rekening. Nomor rekening langsung nanti uangnya akan ditransfer oleh UT. Kalau nggak salah, PPA itu kurang lebih sekitar 2,2 atau 2,4. Langsung masuk ke rekening Anda. Lumayan. Kalau SPP hanya 1,3, masih
bisa untuk operasional Anda beli kuota segala macam sekitar 1 juta lebih. Ya, Jadi masih aman. Sudah uang sudah. Oh, dan disediakan juga beasiswa ya Pak ya? Iya. Tergantung Bapak Ibu sendiri untuk aktif dan mencari tahu. Nah, bahkan nanti jika teman-teman ini aktif dalam hal kegiatan kemahasiswaan, contoh lomba nyanyi atau lomba paduan suara di tingkat nasional, atau Anda atlet, Anda menang dalam hal di provinsi maupun di kabupaten, itu akan kita pertimbangkan untuk beasiswanya juga. Namanya beasiswa yang mahasiswa yang memang punya potensi di bidang seni dan olahraga. Ini ada pertanyaan lagi, Suci. Ini ada pertanyaan dari selamat pagi Pak, saya Mbak Gaul, mahasiswa untuk tahun baru 2021. Saya mau bertanya apakah betul untuk semester 2021 tidak ada UAS? Terus jika tidak ada, dari mana? Oke, silakan Ricky langsung jawab aja. Di sini Ricky apakah sudah mengupload tugas 1, 2, dan 3? Karena bagaimanapun sekarang kita tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan ujian, Ricky. Jadi tugas 1, tugas 2, dan tugas 3-nya silakan teman-teman upload. Nah, caranya langsung jawab aja gitu, biar jelas upload tugas. Tugas 1, tugas 1, 2, dan 3. Di 1, 2, dan 3 di TMK, di TUT, di TAC, di TIK. Silakan Anda cek TMK di TUT, di TAC, di TIK. Jadi jangan lupa untuk tugas 1, 2, dan 3. Bagi yang terlambat, itu nanti akan ada TMK tahap 2. Jangan lupa, nggak di-upload, bikin tugasnya. Ibarat nilai satu-satunya dari UT sekarang hanya dari tugas itu. Kecuali, kecuali kemarin Ricky ini ikut tutorial online. Kalau ikut tutorial online, mata kuliahnya aman saja. Ya, oh iya Pak, saya sudah upload semua tugas Pak beserta diskusinya. Berarti Ricky ini tutorial online, clear Ricky. Berarti Anda Ricky Gaul adalah mahasiswa fully online. Dia tidak belajar mandiri, namun menggunakan media tutorial online. Tuh, bisa jelas ya. Mahasiswa bisa cek secara berkala juga. Iya betul. Jadi semuanya bisa Bapak Ibu mahasiswa bisa untuk enjoy dalam belajar, dan kita juga saat ini dengan COVID-19 teman-teman bisa upload tugasnya. Yang bagi yang teman-teman yang tidak mengikuti tutorial tatap muka, tutorial webinar, atau tutorial online. Jadi itulah prosedur. Namun bagi seperti yang Bapak Gaul tadi silakan Anda tinggal tunggu saja. Berarti Anda tuton. Ya. Anda sudah upload tugas 1, 2, dan 3. Anda insya Allah dengan Anda maksimal tugasnya, menjawab diskusinya dengan oke, insya Allah nilainya pasti maksimal juga. Nanti kalau udah keluar nilainya, kasih tahu ke kita, Ricky. Ini ada Bapak Rinto Sitorus. Halo Pak Rinto. Halo juga Pak Sitorus. Pak Rinto di mana? Pak Rinto di mana? Salam diterima. Ada nih kalau sifat kuliah online apakah sama sekali tidak ada tatap muka dan frekuensi tutorial online? Oke, sifat kuliah online. Jadi sifat kuliah online adalah jadi sifat sistem pakai semester yang Anda harus fully tutorial online. Jadi tutorial online itu ada timeline-nya. Timeline untuk inisiasi 1 berarti di minggu pertama, inisiasi 2 di minggu kedua, sampai 8 inisiasi berarti ada 8 minggu. Anda silakan aktif di sana. Jadi
Begitu nanti tugas 1, berarti ada inisiasi ketiga, ada tugas 1-nya. Inisiasi kelima, ada tugas 2-nya. Inisiasi ke-7, ada tugas 3. Semuanya sudah ada template-nya. Jadi, Anda bisa aktif di sana, nggak mesti harus setiap hari, tapi Anda rajin memberikan feedback, komentar, maupun statement terhadap inisiasi materi yang diberikan oleh tutornya. Sangat mudah sekali kok. Oh ya, ini Rinto Sitorus sudah. alumni. Oke. Boleh Pak Info membagikan untuk calon mahasiswa ini yang masih bingung untuk berkuliah di UT. Ya. Oke, sebelum saya jawab ini ada yang dari Bengkalis nih, jauh. Ya. Ya, pagi. Selamat pagi semua. Oke, untuk fakultas di UT ada FHID, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian ada Fakultas Ekonomi, FE. Ada Fakultas Ilmu Kependidikan dan Ilmu FKIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi ada 4 fakultas, ada kurang lebih puluhan program studi. Nanti bisa teman-teman cek di website kita www.ut.ac.id. Info program studi, sudah ada info harga satuan per SKS-nya, semua sudah ada. Ada biaya kuliah juga. Ya. Silakan, ini ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Walter Sugio. Media untuk pelaksanaan inisiasi di kuliah online, apakah lewat video saja atau lewat video konferensi bersama dosen dan mahasiswa lainnya? Oke, pelaksanaan inisiasi di kuliah online. Kuliah online itu menggunakan media webinar. Jadi nanti kalau yang mahasiswa S1 tidak ada video conference seperti ini. Video conference yang kuliah online itu untuk pasca sarjana, untuk ujian bimbingan tesis residensial maupun ujian sidangnya. Namun untuk S1 itu menggunakan tutorial webinar, nanti Anda akan terhubung langsung dengan tutor secara virtual. Jadi pakai jaringan kuliah di tutorial online. Jadi yang penting Anda ada akses internet dan lancar, itu aja udah aman. Ini juga ada di Pak dari DD. Oke, bagan Batu, Ya. perbatasan dengan Sumatera Utara. Saya sudah pernah sampai sana. Ya, silakan. Siapa ini? Ada Bapak Wandi Nomi, saya ingin bertanya Pak, bagaimana pasti ada tanpa mosnya. Di saat mos pasti akan dibahas lebih jelas dan detail lagi bagaimana kita belajar. Oh, ada dong. Itu dia PKBJJ. Iya, bisa silakan di PKBJJ itu pasti kita siapin bagi teman-teman mahasiswa baru. Ibarat kita siapin teman-teman kita poles, kita berikan motivasi, kita berikan suatu skill, keterampilan, kita ajarin supaya teman-teman itu siap untuk belajar secara jauh. Karena belajar secara jauh ada dari SD, SMP, SMA, itu belajar tatap muka. Ada tangan langsung instruktur yang mantap ke daerah masing-masing, jadi tidak perlu kumpul di tempat baru. Gantung domisilinya di mana. Betul, kita siapkan fasilitasnya di sana. Berapa hari Pak? 2 hari saja. Hari apa? Sabtu dan hari Minggu. Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Jadi tidak mengganggu kegiatan hari-harinya. Oke. Jadi suaranya masih kurang jelas ya. Iya, mungkin jaringan. Nah, selain program studi S1, ini juga banyak yang terkait dengan program magister dan doktor gitu. Bisa dijelaskan Pak bagaimana program tersebut? Oke, untuk program S2 ini silakan, ini full time Pak. Full time itu berarti PKBJJ ya full. Jadi dia. Selama 2 hari. Ini pas ini. Sekali untuk ngambil S2 di UT. S2 di UT, Bapak Ibu, ada yang kuliah online dan juga ada tatap muka. Kalau Anda sendirian, silakan mengambil kuliah online. Itu ada Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Perikanan, maupun Magister Ilmu Lingkungan, ada Magister Manajemen,
manajemen, konsentrasi manajemen bisnis maupun keuangan atau MSDM, semuanya ada di UT yang Anda bisa cek di pasca.ut.ac.id, langsung ketik aja di pasca.ut.ac.id. Ya, di pesan aja tadi, di pesan tadi. Oh, iya. Jadi Bapak Ibu yang berniat untuk kuliah magister di UT, Cek di pasca. di Ya, nanti pendaftarannya kurang lebih 750.000. Anda bisa daftar di sia.ut.ac.id. Semua sudah ada petunjuknya di pasca.ut.ac.id. informasinya sudah lengkap ya Pak, termasuk biaya kuliah sampai biaya skripsi dan lain sebagainya. Iya, sudah ada ujian sidang berapa. Nah, kalau nggak salah untuk kuliah online ini biayanya 7.350.000. Ya. Kalau yang tatap muka 9.350.000 atau 2 juta. Jadi sebenarnya sedikit tertarik gitu. Iya. Pak, udah mulai kuliah pasca UT ini. Iya, Sufi ambil apa yang magister publik atau magister manajemen, Ini ya, monggo. Pak, yang Matematik ya, matematik yang pendidikan matematik nggak boleh online kan loh. Iya. Iya. Apa salahnya sambil bekerja, belajar kan? Iya. Benar. Yang mungkin masih memikirkan nanti mengganggu aktivitas pekerjaan atau bagaimana, bisa kuliah di KUT. Iya. Ada lagi nih. Saya mau minta penjelasan soal tugas tahap 2 tadi telah dengar penjelasan. Nah, tugas tahap 2 ini silakan teman-teman disimak. Sekarang sudah berjalan tugas tahap 1. Tugas upload tugas sekarang sudah sampai tahapan upload tugas yang terakhir. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat upload tugas 1 dan 2 dan 3 di tahap 1, nanti akan ada upload tugas di tahap 2. Nanti kira-kira di awal Juli. Di awal Juli ada, silahkan cek di tmk.ut.ac.id. Nanti silahkan itu langsung aja cek di situ, cek tmk.ut.ac.id. Nah, itu info tugasnya ada di situ ya, tmk.ut.ac.id. Silakan teman-teman. Ya, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan titipan dari teman-teman lain, Ya. boleh. Jadi Nuraini ini dari mana ini program studi apa? Silakan dijawab. Ya. Atau barangkali kita bisa coba live dengan Didik, bisa dicoba Bu? Gantung Pak, ini siap atau tidak? Nggak apa-apa. Kita acak aja. Nah, ini saya Terima kasih Pak penjelasannya. Kalau udah panjang lanjut program S2-nya. Oke, silakan. Ya, Apalagi silakan, Pak, ya. apalagi Langsung kalau Anda mengambil MAP, bisa Assalamualaikum Bapak, Ibu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Ya, ini dengan Dedek Bapak. Oh, Dede. Ini ya, Ibu silakan dari mana Ibu Dede? Wah. Bu Dede. Dari mana Bu Dede? Putus Pak. Oh iya, jaringannya memang di tempat Ibu mungkin jaringannya kurang bagus, gile. Iya lagi hujan Pak. Oh iya, hujan. Oh lagi hujan. Dari mana? Dari Bagan Batu Pak. Oh, Bagan Batu. Ya, 8 jam dari kota Pekanbaru. Nanti Ya. kalau rumah sudah jadi lebih cepat. Ya. Pak, itu saya mau minta penjelasannya kan Pak. Kan teman saya ada yang dia ketinggalan tugas pertamanya di tahap 1. Apakah nanti dia akan mengerjakan yang di tahap 2 atau melanjut aja Pak? Betul.
Saya jawab, untuk tugas tahap 1, jikalau terlambat, nanti akan ada tugas tahap 2. Tapi tolong jangan terlambat lagi ya. Sudah tidak ada tahap 3 nanti. Tahap 2. Ya, ada 2 tahap. Ya, Nah, ini suaranya itu nggak keluar. suaranya nggak keluar lagi. Nggak ngebes, tapi suaranya nggak. Suaranya nggak kedengeran. Tapi Ibu boleh ketik aja Ibu kalau nggak bisa. Oke, ketika situ silakan ikuti di tahap 2 di awal Juli ya, Nek ya. Tugas 2 nih. Tahap 2. Ikuti tahap 2 di awal Juli. Ya. Cek di TMK, di TUB. Oke, kita coba ke yang lain karena jaringannya nggak bagus. Silakan kita. Boleh yang mau request join kita boleh. Wah, ini ada yang satu kampung nih, Iya. Pak Sariful Hadi. Iya. Kampungnya di Bagian Batu. Silakan. Ayo, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin join biar bisa bertanya langsung dan dijawab langsung oleh Bapak Iqbal. Kalau misalnya sudah tidak aktif itu 10 menit lagi. Oke, silakan. Ada yang lain? Mungkin si Dede kita live dulu ya. Ya. Selamat pagi Dede. Selamat Pokoknya pagi, Bu Dede. sukses ya. Semoga Semoga tugasnya sekolahnya lancar ya. tugasnya nilainya bagus. Iya. Ya. Ada lagi yang ingin join live? Ayo, silakan. Barangkali ada beberapa yang ingin teman-teman live, segala macam, silakan untuk Bu Dede mohon maaf ini suaranya nggak kedengaran itu bisa di aja ya. Kita mohon maaf kita close aja ya Bu ya. Nah, ini Pak pertanyaannya yang terakhir. ya silakan. Kenapa harus kuliah di UT Pak? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa sih saat ini teman-teman harus belajar UT? UT adalah yang pasti sarana untuk menggali sebuah mengekspresikan diri dalam bidang akademik. Contoh, banyak sekali mahasiswa yang S2 dengan saya yang saya temuin bukan S1, dia sudah master, dia mengambil S1 hukum di UT. Nah, kenapa sih saya tanya? Kenapa Anda mengambil S1 lagi di padahal Anda sudah master, sudah S2? Pak, saya nanti ingin mengambil gelar sarjana hukum dan saya bisa punya ijazah hukum yang bisa saya pakai nanti untuk bisa jadi lawyer. Itu salah satunya. Begitu juga ada yang ambil S1 ekonomi syariah dan sudah ekonomi yang manajemen, Anda mengambil lagi silahkan. Bahkan yang fresh graduate, Anda sambil bekerja, Anda sambil membantu orang tua di rumah maupun di kebun, Anda nggak perlu harus ke Jawa, nggak perlu harus ke Pekanbaru untuk kuliah konvensional. Bahkan sekarang yang konvensional pun sudah menjadi putih semua. Ya. Jadi berkah buat kita semua. Ya, ini dari Pojat Perawang. Oke, salam kembali. Kemudian ini dispos ini tahun 2020 ada lagi, namun berbasis virtual disposeninya. Berbasis virtual. Penampilannya lewat online. Iya, hal-hal yang kita lombakan juga nanti akan ada kita beritahukan di FB kita atau Instagram kita. Nanti silakan teman-teman yang punya talent silakan bisa join karena semuanya bisa join, nanti kita akan seleksi berbasis online juga. Silakan. Kayaknya ada info juga untuk mahasiswa. Nah, kita Ya, silakan. jelaskan dulu untuk yang masih bingung yang mengenai jadwal tugas mata kuliah
1 itu tugas satunya dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 20 Mei 2020 itu sudah dapat. Tugas keduanya dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 5 Juni. Nah, untuk tugas 3 itu dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juni 2020. Selanjutnya ada tahap 2, ini tugas 1 sampai tugas 3 itu dimulai dari tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2020. Jadi mahasiswa jangan ketinggalan untuk upload tugas mata kuliahnya. Oke, silakan. Ini ada sahabat saya adalah Kaprodi Doktor Ilmu Manajemen di Pasca Sarjana UT Pondok Cabe, Dr. Andriansah SMM. Silakan, selamat bergabung. Ya, bisa disambungkan dengan Andriansah. Tuh, Silakan Bapak. Andriansah. Ya, terima kasih Bu Dede sudah mau bergabung juga dengan kita. Tapi Ya. tadi suaranya nggak kedengaran ya. Semoga informasinya sudah tersampaikan dengan sangat jelas. Ya, silakan disambungkan dengan Dr. Andriansah. Belum ada, betul join ya. Ya, belum ada. Silakan barangkali yang join kita siap coba ini yang terakhir ini tadi Dede sudah ini Ignita Sianturi, silakan kita mau menyapa ini dari mana Ignita? Sudah mengirimkan permintaan untuk join ya. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan, mungkin tanya langsung bisa dibahas. Masuk? Nggak masuk. Nggak masuk? Oh, nggak masuk. Itulah ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Mungkin Silakan ini coba dengan Pak Yusuf Toha. Ya, Yusuf Toha yang tadi bertanya. harus standby nih semua ya Pak ya. Iya. Jadi random kita langsung Iya, request kita join. sapa. Ya, apalagi bukan saya. Ini acara seperti ini mungkin nanti akan kita adakan secara periodik, Ya. bahwa setiap minggunya kita akan sapa teman-teman. Ini memang acara yang memang pelipur lara di kala kita sedang dilanda COVID. Jadi rasa kangen, rasa rindu kepada para mahasiswa, kita bisa menyapa itu sangat apa ya? Jadi bisa bertatap muka Iya. secara online. Secara online. Kalau saya ketemu Budi tiap hari udah bosan. Iya. Ini ada dari Bapak Wandi Sombing dan kuliah di umur 25 tahun. Wow. Saya sangat berharap bisa melalui kuliah di UTM lebih pengetahuan dan amin. Bapak Wandi. Amin. Pak Siombing segera bisa menyelesaikan studinya. Insya Allah kalau sudah kondisi normal, silakan Bapak apabila ke Pekanbaru mampir ke Iya. kantor UT, ketemu saya di lantai 2. Ya, tadi juga Oke, tidak diangkat. ya. Silakan. Siapa lagi? Terima kasih. Dan terima Pak Andri kasih Siombing Bapak sama-sama. Wandi. Kuliah di usia ya, Pak, ya. Ya, ini Itu dia. Kalau ya, mungkin kalau di universitas lain persaingannya cepat melewati berbagai usia dan batasan-batasan lainnya. Kalau di ini kuliah yang benar-benar bermanfaat dan Oke. tidak terbatas usia. ya. Kita coba sapa yang di Bangkinang. Dari Yahya Bapak Naldi, Yahya Naldi. Bangkinang. Silakan bisa dipanggil. Join. Yahya Naldi dari Bangkinang, Kampar. Bapak Wandri tidak join. Ya, tinggal di PKU Pekanbaru. Oh, iya. Silakan dekat sekali dengan kantor kita di Panam.